Kondo-san. Suatu hari, Putri Salju ingin pergi mengunjungi air terjun yang sangat indah. Maka, dia dan suaminya Pangeran pergi ke sana. Setelah melakukan perjalanan yang menyenangkan, mereka tiba di air terjun itu. Tampak indah sekali. Aku senang datang ke sini. Ya, ini sangat bagus. Sepertinya aku mendengar sesuatu. Dengar. Ya, asalnya dari arah sana. Kalau begitu, ayo kita periksa. Oh, lihat itu. Oh, kau menggemaskan sekali. Tapi kenapa kau menangis? Ibunya pasti ada di dekat sini. Dan akan sangat berbahaya kalau kita tetap di sini. Ibu tidak ada di sini. Petani jahat sudah menangkapnya. Jadi itu sebabnya kau menangis. Beritahu kami apa yang terjadi. Ibuku dan aku mengambil madu dari sarang lebah di dekat kebun milik petani itu. Saat dia melihat kami, dia menangkap ibuku. Saat itu, aku juga hampir tidak bisa lolos. Kau tidak usah khawatir. Kami akan bicara dengan petani itu dan membebaskan ibumu. Benarkah? Apakah ibuku akan kembali? Tentu saja. Ayo ikut aku. Membawa anak beruang itu bersama mereka, Putri Salju dan Pangeran pergi ke rumah petani itu. Itu rumah petaninya. Tapi mereka tidak diterima di sana. Hei, berhenti di sana. Ini lahan pribadi. Kau tidak bisa masuk kemari. Sekarang aku mengerti kenapa julukanmu adalah kejam. Pangeran mencoba menjelaskan alasan mereka kemari. Kami tidak bermaksud buruk. Kami datang untuk bicara dan membebaskan ibu anak beruang itu. Beruang itu dan anaknya sudah menghabiskan semua maduku. Aku akan menjualnya ke pemburu. Harga bulunya pasti sangat mahal. Coba dengar dirimu sendiri. Itu kejam sekali. Dan itu bukan madu milikmu. Jadi kau harus membebaskan induk beruang itu sekarang juga. Aku menginginkan 10 koin emas untuknya. Lalu aku akan bebaskan dia. Apakah itu terlalu banyak untukmu? Kalau begitu kau boleh pergi dari sini. Tidak, itu tidak masalah. Ini, di sini juga ada koin ekstra. Tapi tolong lepaskan dia. Wow, hebat. Kau pasti sangat kaya. Hah? Dia adalah pangeran dan ini kerajaannya. Dan aku Putri Salju. Wow, Putri Salju dan pangeran itu harganya jauh lebih berharga dibanding dengan seekor burung. Baiklah, kemarikan koin emasnya. Saat Pangeran menyerahkan koinnya ke si petani jahat, petani itu melakukan serangan mendadak. Oh, kepala aku. Oh, pangeran. Tidak. Ayo, kau akan membuatku kaya raya. Penyihir jahat pasti akan membayar emas yang banyak untukmu. Hah? Lepaskan aku, dasar penjahat. Oh, kakiku. Kau anak beruang yang nakal. Putri, ayo lari. Putri Salju dan anak beruang itu lari ke dalam hutan dan bersembunyi dari petani itu. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Petani itu menangkap pangeran. Kita akan kembali menyelamatkannya dan juga ibumu. Kau jangan khawatir. Apa yang kau lakukan? Aku menulis pesan ke istana. Kita butuh bantuan. Tapi bagaimana kau akan mengirim pesan itu? Hei, burung cantik. Apa kau bisa membantu kami? Putri Salju mengikat pesan itu ke kaki burung dan mengirim burungnya terbang ke istana.
Sementara itu, petani merasa sangat marah karena Putri Salju berhasil lolos. Aku harus mengantarmu ke penyihir sebelum para penjaga tiba. Kau tidak akan bisa lolos dengan mudah. Kita akan sampai di istana penyihir saat pasukanmu tiba, Pangeran. Kita lihat apakah mereka akan bisa menyelamatkanmu. Aku akan menyiapkan kereta kudanya. Ikatannya terlalu kencang. Aku tidak bisa membukanya. Putri Salju dan anak beruang mengendap masuk ke kebun petani. Petani itu tidak ada. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Pertama kita akan mencari pangeran. Ayo cari di dalam. Pintu belakangnya terbuka. Baiklah, ayo masuk. Jangan berisik. Dengar itu, cepat. Tolong buka ikatanku sebelum petani itu datang. Cepat. Aku tidak bisa. Ini terlalu kencang. Oh tidak, sembunyi. Petani itu datang. Ini waktunya pergi. Aku tidak sabar ingin menjadi kaya raya. Tiba-tiba ada suara geraman yang menyeramkan. Itu ibuku. Itu dia di dalam rumah di kandang itu. Jangan khawatir, dia tidak akan menyakitimu. Putri Salju membuka kandang itu. Ibu, cepat. Petani itu akan pergi. Dia membawa pangeran. Lebih cepat, kau kuda tidak berguna. Ayo cepat. Hei, apa yang terjadi? Oh tidak, oh tidak. Tolong berhenti. Jangan sakiti aku. Tolong, aku mohon. Aku sangat mengkhawatirkanmu, pangeran. Tidak usah khawatir, aku baik-baik saja. Apa kalian baik-baik saja? Kau sangat hebat, kawan kecil. Dan terima kasih banyak, Mama Beruang. Sementara itu, pasukan raja tiba di rumah petani. Hari ini kau ditangkap untuk semua hal buruk yang kau lakukan, petani. Tangkap dia. Terima kasih banyak sudah menyatukan ibuku dan aku kembali. Saat anak beruang dan induknya pergi ke dalam hutan, Putri Salju dan pangeran pergi dengan hati gembira. Pada zaman dahulu kala, hidup seekor induk kambing dan ketujuh anaknya. Mereka tinggal di sebuah rumah di hutan. Ibu kambing sangat menyayangi anak-anaknya dan melindungi mereka bagaimanapun caranya. Dia akan mencoba mengajari mereka pelajaran tentang pengalaman hidupnya. Dan mereka semua sangat menggemaskan. Mereka terdiri dari 4 kambing betina dan 3 kambing jantan. Suatu hari, ibu kambing ingin pergi ke pasar untuk menjual mentega yang dia buat. Tapi dia harus meninggalkan anak-anaknya di rumah sendirian. Sayangku, aku akan pergi ke pasar. Jangan bukakan pintu untuk orang asing. Berhati-hatilah. Baik, Bu. Saat Ibu pulang, tunjukkan kaki Ibu. Kalau kami yakin itu kaki Ibu, kami akan membuka pintunya. Ibu kambing berangkat setelah mencium semua anak-anaknya. Sementara itu, ada seekor serigala jahat sedang berjalan-jalan di hutan mencari mangsa. Serigala itu bersembunyi di balik pohon. Dengan sabar, dia menunggu ibu kambing pergi meninggalkan rumah. Begitu dia pergi, dia mengetuk pintu rumah itu. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini. Siapa itu? Anak-anakku sayang, ini aku, ibumu. Aku membawakan buah-buahan yang sangat enak untuk kalian. Bukakan pintunya. Hei, tunggu. Aku tahu suara itu. Itu suara si serigala. Ingatlah dengan apa yang ibu katakan.
Serigala memiliki suara yang dalam. Oh anakku, berhati-hatilah, atau serigala itu akan memakan kalian semua. Karena serigala tidak bisa masuk, dia mengetuk pintu untuk mencoba kesempatannya lagi. Kali ini dia meninggikan suaranya agar terdengar seperti ibu mereka. Kambingku sayang, ibu terjebak di luar. Ayo, bukakan pintunya. Ibu lelah, ibu bawakan banyak makanan untuk kalian. Kenapa kau membuat ibumu menunggu di luar? Itu terdengar seperti ibuku, tapi kita harus yakin. Ibu, tolong julurkan kakimu ke bawah pintu. Ingat apa yang sudah kita bicarakan? Perlihatkan kakimu. Serigala menjulurkan kakinya. Tentu saja, setelah melihat kaki yang gelap, kambing-kambing menyadari kalau itu adalah kaki serigala. Pergi kau! Pergi kau! Kau bukan ibu kami. Kaki ibu berwarna putih. Putih seperti salju. Kami tidak akan membuka pintu ini. Kami tidak akan membuka pintu. Tidak akan dibuka. Serigala menjadi marah. Dia pergi ke tukang kue dan membeli sekarung tepung. Dia kembali ke depan pintu dan menaburi kakinya dengan tepung, membuatnya menjadi putih. Ini pasti akan berhasil. Aku akan menangkap kalian. Kalian kambing-kambing kecil tidak akan bisa lolos dariku. Tapi serigala melupakan satu hal. Kambing-kambing kecil itu sangat pintar. Serigala yang mengerikan terus mondar-mandir di depan pintu rumah mereka. Mereka pun membuat rencana. Saudara-saudaraku, aku punya perasaan. Menurutku serigala ini tidak akan menyerah dengan mudah dan akan berusaha untuk menipu kita. Kalau serigala jahat itu sampai datang lagi, bahkan jika melihat kaki putih, kita akan mengintip dari bawah pintu. Jika itu memang kaki ibu, kita akan bisa mencium baunya, bahkan dari balik pintu. Kambing-kambing kecil berkumpul dan saling membisikkan rencana satu sama lain. Mereka semua memiliki tugas yang berbeda. Dengan gembira, serigala mengetuk pintu lagi dengan kaki putihnya yang dilumuri tepung. Kali ini dia yakin bisa menipu kambing-kambing itu. Anak-anak, ayo. Aku ibu kalian. Lihat apa yang kubawakan untukmu. Jika kau buka pintunya, aku punya hadiah untuk kalian. Ini kakiku yang seperti salju. Lihat dari bawah pintu. Kau lihat itu? Kau bisa lihat kakiku yang seperti salju ini? Saat para kambing melihat kaki itu dengan hati-hati, mereka sadar kakinya terlalu besar untuk kaki ibu mereka. Benar, kakinya berwarna putih, tapi sangat besar. Saudaraku, itu serigala, bukan ibu kita. Ayo laksanakan rencana kita. Baik, Ibu. Aku akan membukakan pintunya sekarang. Seperti yang sudah direncanakan, mereka semua bersembunyi di tempat yang berbeda. Ada yang bersembunyi di bawah selimut, di bawah tempat tidur, di dalam lemari, di dalam oven, dan ada yang bersembunyi di balik gorden. Juga ada yang pergi ke atap. Tugasnya adalah untuk berada di atas sana. Rencana mereka berjalan dengan sempurna. Akhirnya, si kambing kecil yang tahu ini sudah waktunya perlahan menarik tali yang dia ikatkan ke pintu. Dari dalam jam besar di ruang tengah tempat dia bersembunyi dan pintunya pun terbuka. Pintunya sudah dibuka, Bu. Kau boleh masuk. Serigala masuk ke dalam rumah. Dia kaget menemukan rumah itu kosong. Hah? Dia tidak melihat satu kambing pun. Tiba-tiba, dia melihat ada yang bergerak di bawah selimut. Serigala perlahan maju ke sana, menjulurkan tangannya, dan dia mengangkat selimut itu. Kena kau sekarang. Apa kau pikir kau bisa menipuku? Tidak ada yang bisa melarikan diri dariku. Wah. Kakak tertua yang bersembunyi di bawah selimut, di tangannya ada botol cabai yang pedas. Tiba-tiba dia melempar botol itu ke wajah serigala. Dan kambing di bawah tempat tidur menuangkan sebotol minyak di kaki serigala. Tumpahan minyak ada di mana-mana. Wajah serigala, mulut, hidung, dan matanya terbakar. Jadi dia tidak bisa berdiri di lantai yang licin dan jatuh di lantai. Berlumur minyak, serigala itu berguling ke arah pintu, mencoba untuk kabur. Tolong! Tolong! Aku terbakar! Aku terbakar! Apa tidak ada yang bisa menolongku? Mataku! Mataku terbakar! Aku tidak bisa melihat!
anak kambing yang bersembunyi di dalam jam besar mengeluarkan kepalanya dengan suara yang keras. Tangkap serigala jahat itu dan hukum dia. Dia harus tahu apa akibatnya kalau dia mencoba menipu kita. Mendengar hal itu, yang lain pun mulai melempari serigala dengan tomat yang mereka simpan di ruang tengah dari dalam lemari pendingin dan juga kelereng yang mereka mainkan ke arah serigala agar dia tidak bisa lari di lantai yang licin. Kambing yang berada di atap menuangkan seember air dingin di atas kepala serigala yang kesulitan untuk mencoba keluar. Serigala itu berusaha menyelamatkan dirinya. Jika aku membayangkan dalam 40 tahun, aku tidak pernah bayangkan kambing-kambing kecil ini bisa menipuku. Apa aku sudah terlalu tua? Atau kambing-kambing itu sudah jadi sangat pintar? Menjelang malam, ibu kambing kembali dari pasar. Dia membawakan buah-buahan dan sayuran untuk anak-anak kambing agar mereka sehat. Masing-masing mendapat buah yang berbeda. Ibu tidak melupakan satu pun dan memilihnya dengan hati-hati. Saat dia tiba di depan pintu, dia melihat jalan masuknya basah. Dia melihat ke atas dan tidak ada awan di langit dan tadi tidak hujan. Dia pun mengetuk pintu dan memanggil kambing-kambing kecil. Kambing-kambing kecilku, aku pulang. Buka pintunya. Aku sangat lelah dan ada banyak tas di tanganku. Aku juga punya kejutan untukmu. Perlihatkan kakimu, perlihatkan kakimu. Ibu kambing menjulurkan kakinya di bawah pintu. Kambing-kambing kecil langsung bisa mengenali kaki ibu mereka. Itu juga suara ibu mereka. Mereka langsung membuka pintu. Ibu kambing berteriak karena kaget saat dia masuk ke dalam rumah. Rumah itu sangat berantakan. Cabai dan tomat bertebaran di lantai, dan perabotan berantakan di mana-mana. Ibu kambing sangat ketakutan. Astaga, apa yang terjadi dengan rumah ini? Apa ini? Ada cabai dan tomat di mana-mana. Apa kau baik-baik saja? Kambing-kambing kecil menceritakan apa yang terjadi pada mereka satu persatu. Ibu kambing sangat sedih, tapi juga sangat bangga pada anak-anaknya. Sekali lagi, dia menyadari betapa pintarnya mereka. Kemudian, mereka bersama-sama membersihkan rumah. Setelah itu, mereka makan malam. Anak-anak yang pintar, aku sangat menyayangi kalian. Hari ini kalian sangat hebat. Kalian bekerja sama dan mengalahkan serigala jahat. Aku sangat bangga pada kalian. Ini sangat membuatku bahagia bisa menjadi ibu dari kambing-kambing yang pintar. Dia mencium dan memeluk mereka satu persatu. Keesokan harinya, mereka pergi ke polisi untuk melaporkan serigala itu. Mereka memberitahu polisi hutan tentang apa yang terjadi. Polisi hutan memberi selamat kepada para kambing kecil atas keberanian dan kepintaran mereka. Dia bahkan memberitahu mereka jika mereka mau, mereka bisa jadi polisi hutan saat besar nanti. Para kambing sangat senang mendengar hal itu. Serigala itu pun ditangkap dan dibuang ke tempat yang jauh. Dia dihukum untuk tidak pernah kembali lagi. Ketujuh kambing kecil hidup bahagia, saling melindungi, seperti yang selama ini diajarkan oleh ibu mereka. Di zaman dahulu, ada seorang gadis kecil yang tinggal bersama ibunya di desa di dekat hutan. Neneknya membuatkan sebuah jubah tudung merah untuknya. Dia sangat menyukainya. Dia selalu memakainya kemanapun dia pergi. Orang-orang di desa itu memanggilnya gadis tudung merah. Suatu hari, penebang kayu yang tinggal di hutan datang ke rumah tudung merah dan memberitahu mereka kalau nenek sedang sakit. Ibunya yang mendengar hal tersebut mempersiapkan obat dengan berbagai macam bahan-bahan alami dan dia memanggil tudung merah. Sayang, ibu sudah menyiapkan obat untuk nenek. Ibu juga sudah memasak sayuran untuknya. Tolong, bawakan kepadanya sekarang. Jangan berkeliaran, tetap di jalurmu. Dan jangan bicara dengan orang asing. Baik, Bu. Aku sangat merindukan nenek.
Masukkan semua ke keranjang. Aku akan berangkat sekarang. Jangan lupa untuk memberitahunya kalau ibu sangat menyayanginya. Tentu, Bu. Akan kusampaikan. Dan tudung merah pun pergi. Pagi itu matahari bersinar cerah, kupu-kupu beterbangan. Dia bernyanyi dan menari di antara kupu-kupu di perjalanan menuju ke rumah neneknya. Burung-burung bernyanyi di hutan. Dia memegang erat keranjang berisi makanan dan obat yang ibunya buat. Ada banyak sekali bunga-bunga cantik yang menarik perhatian dari tudung merah hingga dia lupa dengan pesan ibunya. Dia keluar jalur dan masuk ke dalam hutan. Bunga-bunga yang cantik. Aku harus memetiknya dan membuat buket bunga. Nenek pasti menyukainya. Saat mengumpulkan bunga-bunga, dia tidak menyadari kalau dia sudah keluar jalur dan masuk semakin dalam ke hutan. Ini bagus. Ini juga bagus. Ah, ini harus semuanya. Oh, sepertinya aku tersesat. Saat dia mencoba untuk mencari jalan kembali, seekor serigala besar tiba-tiba muncul di hadapannya. Tudung merah sangat takut. Dia berteriak, menjatuhkan keranjangnya ke tanah. Kau ini mau kemana, gadis kecil? Siapa namamu? Kau manis sekali. Orang-orang memanggilku tudung merah. Aku membawakan obat, makanan, dan bunga untuk nenekku yang sedang sakit. Kau tidak perlu takut padaku. Aku bukan serigala jahat. Lihat, kau menjatuhkan keranjangmu. Ini ambil, aku hanya ingin membantumu. Sebenarnya, serigala itu memikirkan tentang makanan yang ada di dalam keranjang. Dia pikir dia tidak akan pernah kelaparan lagi jika dia juga bisa mendapatkan makanan di rumah nenek. Dia bersikap ramah pada tudung merah agar dia bisa menipunya. Dia adalah seekor serigala yang licik. Terima kasih atas bantuanmu. Kau sangat baik, Tuan. Tapi aku harus cepat pergi. Nenek sudah menungguku karena dia sedang sakit. Aku harus membawakan obat dan makanan ini. Kalau tidak, dia tidak bisa sembuh. Apakah rumah nenekmu jauh? Di depan yang ada pohon cemaranya, ada sebuah rumah kecil di antaranya. Baiklah kalau begitu, kau teruskan mengumpulkan bunganya, anak manis. Senang bisa bertemu denganmu. Jaga dirimu. Setelah dia mengetahui di mana rumah nenek, serigala itu langsung pergi ke sana dengan lewat jalan pintas. Wanita tua itu menyahut dari dalam saat si serigala mengetuk pintu. Siapa itu? Cucuku sayang, kaukah itu? Iya, ini aku, Nek. Aku membawakan obat dan makanan untukmu. Pintunya tidak dikunci sayang, kau boleh masuk. Serigala itu masuk dengan gembira. Dia menarik nenek dan menguncinya di dalam peti. Kemudian dia memakai baju nenek yang dia temukan di lemari. Dia memakai topi dan kacamatanya dan berbaring di tempat tidur dengan selimut untuk menunggu tudung merah. Sementara itu, tudung merah tidak bisa menemukan jalan kembali. Menyadari kalau dia benar-benar tersesat, dia mulai menangis. Sekarang aku harus bagaimana? Kenapa aku tidak mendengarkan ibuku? Dia menyuruhku tetap di jalurku. Seorang pemburu mendengar tangisan anak perempuan dan mencari di mana asalnya. Kenapa kau menangis, gadis kecil? Jangan menangis. Aku tersesat di hutan saat sedang mengumpulkan bunga. Nenekku sedang sakit. Aku harus membawakan obat ini. Sangat berbahaya berjalan sendirian di hutan. Jangan takut, aku akan mengantarmu ke sana. Terima kasih banyak, Tuan. Boleh aku bertanya padamu, apakah kau melihat serigala di sekitar sini?
Iya, dia bersamaku beberapa menit yang lalu. Dia bertanya di mana rumah nenekku. Dia lari dan menghilang. Ya Tuhan, kita harus cepat. Kita harus menghentikannya sebelum dia menghentikan nenekmu. Mereka langsung berangkat. Saat Tudung Merah mengetuk pintu, serigala itu menirukan suara nenek dan bertanya siapa itu. Cucuku sayang, aku sudah dari tadi menunggumu. Pintunya tidak dikunci. Kau boleh masuk. Tudung Merah tidak mengenali suaranya, tapi dia pikir itu karena neneknya sedang sakit. Baiklah, gadis kecil, kau sudah aman di rumah nenekmu. Aku akan kembali ke hutan untuk memburu serigala itu. Jangan lupa, aku ada di dekat sini. Tudung Merah maju dan duduk di pinggir tempat tidur di dekat serigala dan bertanya-tanya kenapa di sini gelap sekali. Serigala telah menutup gordennya. Tudung Merah merasa sangat terkejut. Neneknya mengalami perubahan karena sakit. Oh, nenek, telingamu besar sekali. Oh, supaya bisa mendengarmu dengan jelas, sayang. Oh, nenek, matamu besar sekali. Oh, supaya bisa melihatmu dengan jelas. Oh, nenek, tanganmu besar sekali. Oh, supaya bisa memelukmu dengan lebih baik, cucuku sayang. Dan gigimu? Gigimu juga tajam sekali. Agar aku bisa memakan makanan yang kau bawa dengan lebih baik. Saat Tudung Merah mendengar suara aslinya, dia sadar itu adalah serigala yang ia temui di hutan. Tolong, tolong. Pemburu yang belum jauh mendengar dan langsung kembali ke rumah. Dia memukul kepala serigala dengan batang kayu agar dia melepaskan Tudung Merah. Dia mengikatnya dan membawanya pergi jauh dari hutan. Kau serigala jahat. Akhirnya aku bisa menangkapmu. Hutan akan aman tanpamu. Pemburu menyelamatkan nenek dan mengeluarkannya dari dalam peti. Tudung Merah, itu akan menjadi pelajaran untukmu. Kau jangan pernah melanggar perkataan dari ibumu. Ini semua terjadi karena kau melakukan itu. Bersama mereka makan dengan pemburu yang telah menyelamatkan mereka. Nenek meminum obatnya dan mulai merasa lebih baik. Tudung Merah kembali ke rumahnya sebelum gelap. Dia tidak pernah lagi melanggar kata-kata ibunya. Kondo-san,